Selamat pagi, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian menyimak video ini ya. Semoga juga selalu semangat untuk mengikuti pelajaran matematika wajib. Hari ini Bapak akan melanjutkan ke trigonometri bagian ke-7, di mana kita akan membahas mengenai aturan sinus. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai aturan sinus, sekarang kita ke aturan kosinus ya. Nah, aturan kosinus ini tidak jauh berbeda dengan aturan sinus sebenarnya. Digunakan pada segitiga sembarang. Hanya saja sesuai namanya, di sini yang digunakan adalah cos. Jadi kalian harus ingat-ingat mengenai nilai cos sudut-sudut istimewa ya. Nah, baik, kita mulai dulu. Nah, kalau biasanya, seperti Bapak sampaikan di aturan sinus kemarin, kalau segitiganya siku-siku, nah di mana diketahui misalkan yang dicari adalah sudut A-nya, maka ada depan di BC, samping di AB, dan miring di AC-nya. Nah, di sini kalian bisa menentukan panjang sisi atau sudut yang lain dengan menggunakan sin depan miring, cos samping miring, atau tan depan samping. Atau kalau mencari sisi, bisa juga menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, ini sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi tinggal kalian ingat-ingat lagi. Sedangkan untuk aturan kosinus, nah itu digunakan pada saat, nah coba perhatikan gambarnya dulu, ada segitiga ABC. Seperti biasa, A-nya ada di BC ya, yang paling terjauh. Kemudian B-nya, B kecilnya ada di AC, C kecilnya ada di AB. Ini untuk aturan kosinus bisa digunakan saat ada dua sisi yang mengapit satu sudut atau ketiga sisi segitiga diketahui. Nah, kalau ada dua sisi yang mengapit satu sudut, biasanya kita bisa cari sudut yang ketiga. Kalau misalkan diketahui ketiga sisinya, kita bisa mencari sudut yang belum diketahui di gambar ya. Jadi perbedaan kapan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus ada di sini. Kalau misalkan di soal diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut atau ketiga sisi segitiga diketahui dan kalian diminta untuk menentukan unsur yang lain, maka kosinus yang dipakai aturannya. Sedangkan kalau misalkan selain ini, yang diketahui selain dua ini, maka pakainya adalah aturan sinus ya. Jadi harap dicatat dengan baik. Untuk rumusnya sendiri, cara mengingatnya seperti ini ya. A kecil kuadrat sama dengan B kecil kuadrat ditambah C kecil kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Cos A besar. Nah, jadi caranya adalah jika ditanyakan sisi A kecil di awal, maka paling terakhir juga adalah cos A juga, tapi huruf besar. Ya, jadi tengah-tengahnya tinggal kalian ganti menjadi huruf-huruf lain, B, entah itu B dan C-nya di sini yang tersisa ya. Dikurangi 2 kali BC kali cos A. Kita coba dengan jika diketahui B kecil, jika dicari B kecilnya, maaf. Nah, B kecil juga sama. B diakhiri juga dengan B besar. Ya, karena dicari B kecil, maka yang diketahui pasti nanti A kecil dan C kecil ya. Misalkan kalau dicari C kecilnya, ya sama juga. C kuadrat di awal, diakhiri dengan cos C kecil. Ya, jadi nanti silahkan dihafalkan rumusnya, dan pasti kalian perlu contoh untuk bisa lebih paham. Nah, syaratnya tetap sama, yaitu segitiga pada soal, bukan segitiga siku-siku. Seperti biasa, kita coba ke contoh. Nah, untuk contoh yang pertama, diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang AB 6, panjang AC-nya 3, dan besar sudut A-nya 60 derajat. Panjang BC adalah, pertama kalau kalian tidak diberikan gambar, ya gambarlah dulu. Jadi AB-nya 6, AC-nya 3, besar sudut A-nya 60. Panjang BC berarti ini ditanya ya, BC-nya ya, ditanyakan. Pertama kita isi dulu huruf kecilnya. A kecil, B kecil, C kecil. Kemudian baru kita ke rumus ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC kali cos A. Hafalkan satu saja,
Maka rumus untuk B kecilnya dan C kecilnya bisa kalian cari nanti sendiri ya. Jadi hafalkan satu saja. Di sini kan ada A. A kecil kuadrat ya. Diawali dengan A, diakhiri dengan A juga. Jadi A kecilnya itu ditanyakan sehingga ditulis paling depan ya. Tinggal kita ganti saja. B-nya kan 3, berarti 3 kuadrat ditambah C kecilnya 6 kuadrat dikurangi 2 kali BC berarti 2 kali 3 kali 6 kali cos A. A-nya itu 60. Jadi yang dicari di sini cos 60. Ingat cos 60 berapa ya? Berarti A kuadrat sama dengan 3 pangkat 3 itu 9, 6 pangkat 2 itu 36. Kemudian 2 kali 3 kali 6 itu hasilnya adalah 36. 2 kali 3, 6, dikali 6 lagi 36, cos 60 adalah 1/2. Nah, hati-hati di sini. Jangan dicoret 36 dengan 36-nya, mentang-mentang dia sama. Ingat di sini 36-nya terikat dengan 36 kali 1/2, jadi harus dikalikan dulu, baru bisa dikurangi. Cari dulu hasil perkaliannya, baru dikurangi. Berarti A kuadrat sama dengan 9 tambah 36 adalah 45, dikurangi 36 dibagi 2 adalah 18. Jadi A kuadrat sama dengan 45 dikurangi 18 adalah 27. Tinggal kalian cari akar dari 27. Yaitu caranya mencari adalah cobalah 27 ini kalian bagi bisa dengan 4, 5 atau mungkin 9. Ya. Nah, di antara angka-angka ini kalian cek apa bisa dibagi dengan salah satunya. Kalau bisa berarti bisa diakarkan. Di sini dikali 9 ya, 9 kali 3 adalah 27, sehingga akarkan 9-nya, hasilnya adalah A-nya 3 akar 3. Jadi akar 3 yang di dalam ini kan tidak bisa dikeluarkan, biarkan. Yang bisa dikeluarkan adalah 9. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3. Jadi panjang BC adalah 3 akar 3 cm. Oke, kita lanjut ke rumusnya, contoh yang kedua. Nomor 2, perhatikan gambar. Jadi di sini ada segitiga ABC masih, AC-nya 4, BC-nya 12, sudut C-nya 120. Nah, tentukan panjang AB. Jadi kalian diminta untuk mencari AB-nya. Coba diperhatikan dulu. Di sini diminta panjang AB, berarti kita berikan huruf-huruf kecilnya dulu. Di 12 cm itu A kecil, di 4 cm itu B kecil, dan yang belum diketahui itu adalah C kecil ya. Nah, rumus awalnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Kalau kita ubah menjadi C kecil karena C-nya yang ditanya ya, maka menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali AB kali cos C. Diawali huruf C kecil, diakhiri huruf C besar. Ya, itu rumusnya. Nah, yang di tengah-tengahnya tinggal sesuaikan. A dan B-nya pasti diketahui. Nah, kemudian C kuadrat karena yang dicari sama dengan A kuadratnya 12, B kuadratnya 4, dikurangi 2 kali A-nya 12, B-nya 4, C-nya cos C-nya 120. Nah, kalian harus ingat cara mencari cos 120. Ya, kan sudah dijelaskan di sudut berelasinya. Jadi cos 120 itu bisa dicari dengan cara cos, karena kuadran 2 ya. Berarti, ini kurung, cos 180 dikurangi 60. Jadi cos 120 akan sama dengan cos 60. Hanya saja di kuadran kedua dia nilainya min. Cos itu nilainya min di kuadran kedua ya. Nah, lanjut. Berarti 12 kuadrat itu 144, 16 kuadrat itu 4 kuadrat itu 16. 2 kali 12 kali 4 adalah 96. Dan cos 120 adalah min 1/2. Nah, di sini juga hati-hati. Jadi, kalian harus mengalihkan dulu 96 dengan 1/2-nya. Jadi, bisa diperoleh
C kuadrat sama dengan 144 ditambah 16 adalah 160. 96 kalau kita bagi 2 adalah 48. Min kali min ya plus. Nah, C kuadratnya sama dengan 208. 160 tambah 48. Kalau C saja itu adalah akar dari 208 ini, kalian bagi 4 dulu. Nah, ternyata bisa dibagi 4. Dibagi 4 lagi ternyata bisa masih terakhir 13. Jadi 4 kali 4 kali 13 adalah 208. Ya, pokoknya seperti yang Pak bilang tadi, bagi dengan 4, dengan 5, atau dengan 9. Nah, yang mana yang bisa. Jadi karena 4 ini bisa diakarkan, 9 ini bisa diakarkan. Jangan pakai 5 ya, tapi 25. Jadi coba kalian bagi dengan 4, dengan 9, atau dengan 25. Kalau bisa, berarti bisa ada akarnya. Kalau tidak, salah satu angka ini, ya sudah, berarti tidak bisa diakarkan. Seperti itu ya, simpelnya ya. Nah, kemudian, 4-nya keluarkan dari akar, jadi bisa keluar 1 saja. C sama dengan 4 akar 13. Jadi panjang AB adalah 4 akar 13 cm. Ini kenapa keluarnya hanya 1? Nah, 4 kali 4 ini kan 16. Akar dari 16 kan 4. Jadi kalau misalkan sudah ketemu 4 kali 4 diakarkan, ya keluarkan 1 aja 4-nya. Atau kalau akar 5 kali 5 gitu misalkan. Kalau mau mengeluarkan dari akar, 1 saja jadinya hasilnya 5. Ya, tapi karena di sini 4 kali 4, keluarkan 1, hasilnya adalah 4 saja. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3 ya. Perhatikan gambar. Jadi di sini ada segitiga ABC, AB-nya 2, BC-nya 2 akar 7, AC-nya 6. Nah, nilai dari cos A maksudnya cos sudut yang ini ya. Jadi kita harus cari cos A-nya dulu. Rumus mana yang dipakai? Rumusnya tetap sama, menggunakan aturan cos atau aturan kosinus. Pertama-tama kita tandai dulu A kecil, B kecil, C kecilnya. A kecilnya di 2 akar 7, atau di BC, B kecilnya di AC 6 cm, C kecilnya di AB dengan panjang 2 cm. Nah, kemudian kita pakai rumus ini ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Kenapa pakai rumus ini? Yang ditanya adalah cos A. Rumus A kuadrat, A kecil kuadrat lah yang ada cos A-nya. Caranya sama, tinggal kalian ganti-ganti saja, nanti pasti akan ketemu cos A-nya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. A-nya kita ganti dengan 2 akar 7, B-nya 6 kuadrat ditambah C-nya atau AB-nya adalah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 2 kali cos A. Nah, di sini cos A-nya yang akan kita cari, jadi dibiarkan seperti ini. 2 akar 7 kuadrat hasilnya adalah 4 kali 7. Caranya adalah 2-nya pangkat 2, akar 7-nya juga dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 kan 4, akar 7 pangkat 2, 7. Jadi, 4 kali 7 nanti berapa? 6 pangkat 2, 36, 2 pangkat 2 itu 4, 2 kali 6 kali 2 itu adalah 24. Cos A-nya kita cari. 4 kali 7, 28 ya. 36 ditambah 4 adalah 40. Nah, ini karena 24-nya terikat cos, jangan nanti dikurangi langsung ya, keliru nanti jawabannya. Jadi 36 tambah 4 adalah 40, dikurangi 24 kali cos A. Pindahkan dulu 40-nya ke kiri. Kita kumpulkan dengan yang angka yang bebas, angka yang lepas. 28 dikurangi 40 sama dengan min 24 kali cos A. Jadi min 24-nya tetap, 40-nya berubah menjadi min, dari positif jadi negatif ya. 28 dikurangi 40 hasilnya adalah min atau negatif 12. Ya, sama dengan, ini 24 harusnya. Pergi dia, 4-nya di belakang malah. Ya, min 12 sama dengan min 24 kali cos A. Oke, kalau kita balik membacanya jadinya min 24 dikali cos A sama dengan min 12. Jadi bacanya dari kanan dulu sama dengan, kemudian baru kirinya. Kalau sudah, cara mencari cos A-nya gimana? Cos A sama dengan
min 24-nya pindahlah ke sebelah kanan. Karena dia dari kali jadi bagi, kalau negatif ya tetap negatif, karena dari kali jadi bagi, ataupun sebaliknya, tanda min plusnya tetap, kecuali dia pindah biasa ya. Pindah maksudnya seperti tadi, 40-nya geser ke kiri, itu berubah tanda. Oke, kemudian sederhanakan, sama-sama dibagi min 12, min bagi min kan dia plus. Jadi cos A sama dengan setengah. Nah, jadi nilai cos A sama dengan 1/2 atau setengah. Itu kalau seandainya ditanyakan cos A-nya. Tapi kalau misalkan yang ditanya adalah sudutnya, maka seperti di aturan sin kemarin, berapa sih sudut yang nilai cos-nya itu adalah setengah? Nah, jawabannya adalah 60 derajat. Dari mana 60? Silahkan hafalkan tabel tabel sudut-sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ya. Jadi A-nya itu 60 kalau seandainya ditanyakan sudutnya. Tapi kalau ditanyakan cos A saja ya sudah cukup, jawabannya berarti sampai 1/2. Oke, segitu dulu ya sampai ke contoh yang ketiga. Nah, selanjutnya silahkan kalian bertanya apabila ada yang mungkin belum dipahami, sambil langsung lanjutkan ke latihan soal ya. Satu-satunya cara untuk belajar matematika atau untuk pintar matematika adalah dengan banyak berlatih. Ya, jadi setiap ketemu soal kalian harus berlatih, maka Bapak harapkan cepat bisa ya. Satu-satunya cara belajar matematika adalah dengan berlatih. Silahkan bertanya dan lanjutkan ke latihan soalnya, nggih.